Assalamualaikum Dokter Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Masya Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal Amin. nasir. Nampaknya banyak kejadian akhir-akhir ini. Saya tidak sanggup mendengarnya pula, tapi ini harus kita sampaikan kabar tentang perkembangan terakhir, di mana masih banyak pula relawan Mercy yang berada di dalam rumah sakit di tepian Rafah itu. Apa yang terjadi Dokter Ben ketika pelabuhan sudah dibuat? Kita pikir bakal masuk bantuan dari sana, entah Mafi Marmara, entah dari Siprus. Tapi apakah pelabuhan ini juga akan mengangkut orang-orang Gaza keluar atau ada cerita lain? Dan perkembangan terakhir dari jalur Gaza bersama relawan Mercy, apa yang dapat disampaikan ke pendengar radio Silaturahim? Silakan Dokter Ben. Ya, Pak Ihsan, ini memang semua adalah hal yang di luar prediksi semua kita, Pak Ihsan, bahwa dunia rupanya gagal untuk menekan Israel, terutama Amerika. Bahwa pelabuhan-pelabuhan yang dibuat Amerika kemudian diserahkan kepada Inggris semua adalah satu bentuk sandiwara yang dilakukan oleh Amerika, dan ada maksud di balik itu semuanya. Karena logika sederhana, Pak Ihsan, kenapa harus ada pelabuhan? Amerika punya kuasa untuk menekan Israel, untuk meminta agar bantuan kemanusiaan bisa masuk melalui darat yang mereka sudah nunggu berhari-hari, dan itu panjangnya mengular, Pak Ihsan. Jadi ada agenda-agenda tersembunyi di balik itu. Biasanya nggak ada yang namanya Bapak musuh itu bermaksud baik, nggak ada, Pak Ihsan. Dan kemudian Pak Ihsan, kejadian semalam dan sampai dengan hari ini kan serangan sudah semakin gencar diarahkan ke Rafah, dan Rafah ini memang konsentrasi maksimal penduduk Gaza yang diminta evakuasi baik dari utara maupun tengah, itu cuma konsentrasi di selatan dengan beberapa rumah sakit kecil, Pak Ihsan. Di selatan itu masih kecil, nggak terlalu besar. Nah, kita bisa bayangkan, Pak Ihsan, itu di selatan itu orang menumpuk semua, tiba-tiba datang pasukan Israel dengan menstigma di sini ada kantong-kantong Hamas, kantong Jihad Islam, dan mereka melakukan serangan dengan rumah sakit yang sangat terbatas. Dan kita bisa bayangkan, Pak Ihsan, gimana. Nah, apalagi sekarang ini, Pak Ihsan, kemarin itu perbatasan sampai dengan pintu yang kita masuk itu, Pak Ihsan, di Rafah itu, ya memang itu udah dikuasain. Nah, kalau dulu mereka evakuasi, mereka tidak berhubungan sama Israel, yang berinteraksi sama tentara Israel. Nah, sekarang mereka berinteraksi sama tentara Israel. Kalau dulu kalau ngasih yang bom-bom aja, tembak-tembak aja, sekarang tuh cuma berinteraksi. Nah, sebab itu relawan kita ini sekarang tuh nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar, Pak Ihsan. Jadi itu posisi itu di selatan. Maka kita minta doa lah kepada seluruh rakyat Indonesia, bendera Rasil, agar mereka diberi jalan keluar untuk kesehatan keselamatan mereka semua, termasuk dengan warga Gaza, Pak Ihsan. Kayak gitu, Pak Ihsan. Doa. Apakah tim keempat yang terakhir dari relawan Mercy sudah sempat menyeberang perbatasan atau masih di Mesir, Dr. Ben? Ya, ini mereka semua kan udah mau sampai ke Sinai, Pak Ihsan. Tapi karena tiba-tiba ada informasi dari WHO, tidak boleh keluar masuk dan tidak bisa keluar. Nah, ini yang menjadi satu hal yang yang di luar prediksi kita, karena kita harapkan ada sirkulasi atau pergantian dari relawan secara bertahap, sehingga semua relawan bisa merasakan lah, atau bisa membantu warga Gaza yang pada hari ini sangat membutuhkan. Dr. Ben, selain doa atas keadaan di Gaza yang nampaknya dunia pun menjadi tercengang dengan keadaan terakhir, apa yang bisa diperbuat keadaan sekarang ini, Dr. Ben? Apakah komunikasi masih bisa terhubung, telepon atau memang sudah hilang sama sekali dengan warga Gaza atau relawan di sana, Dok? Internet Pak Ihsan bisa berhubungan, tapi hilang muncul karena gedam ini bisa hilang. Sebenarnya, Pak Ihsan, kunci itu adalah karena di Amerika, Pak Ihsan. Amerika tekan saya jangan walaupun Joe Biden dia nggak setuju, tapi saya dapat baca lah, cuma basa-basi doang. Istilahnya Benjamin tahu bahwa Joe Biden ini basa-basi, tak setuju. Dan kalau mereka menyerang pun nggak ada upaya-upaya. Ada layarnya gitu ya, begitu artinya. Tekanan dari kampus-kampus di Amerika yang luar biasa, masyarakat ini tidak menjadi tidak bergeming buat komunitas yang Rasulnya pun dihianati, apalagi seorang Joe Biden, begitu, Dok?
Betul. Hmm. Kan saya pernah sampaikan nih kepada ketua umat senior Amerika dia dari Jakarta, Pak Isman. Saya katakan bahwa saya nggak habis pikir dan saya pikir dengan Amerika. Artinya Anda benar-benar membabi buta, Anda korbankan kepentingan nasional Anda demi Israel. Otak saya itu buntu untuk memahami itu, saya bilang. Dan saya nggak tahu, dia mungkin dia nggak setuju, dia sepakat dengan apa yang saya katakan. Karena dia seorang diplomat, mungkin dia harus membela kepentingan pemerintahnya, kan. Yeah. Kita lihat sekarang udah bangkit semua, apa ya, masyarakat semua yang bebel artinya. Betul. Dan juga di Indonesia kampus-kampus sudah mulai buka-buka tenda. Dan juga ada kabar JK juga diminta ya Yusuf Kala untuk, tapi JK bilang gimana PBB aja nggak didengar, katanya. Apa benar gitu, Dok, berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka tugas kemanusiaan ini, Dok? Ya, memang sejak lama saya sudah komunikasi sama JK agar JK bisa memainkan peran, tapi JK kan realistis melihat masalah ini. Artinya apa seorang JK dengan dia sekarang dengan pensiun dan kemudian Indonesia ada hubungan dengan Israel, apa yang bisa dilakukan? Tapi ini kan berusaha lah, artinya buka semua channel bahwa kami membutuhkan orang-orang yang kredibel untuk bisa melakukan hal yang terbaik bagi kami. Walaupun Hamas pun tahu bahwa JK pun nggak bisa melakukan banyak dalam hal ini. Tapi ini kan orang berusaha, Pak Isam, untuk menunjukkan mungkin jadi cerita semut dalam sejarah Nabi Ibrahim. Yang penting kita sudah berbuat, bukan begitu, Dok? Iya, betul seperti itu, Pak Isam. Masya Allah. Karena memang kasus. Ya, silakan, Dok. Ya, kan beda, Pak Isam. Kasus Poso, Ambon, Aceh itu kan beda dengan kasus Israel ini. Ada seorang JK nggak mampu lah untuk. Masya Allah. Nampaknya Turki pun sudah pusing ya dengan keadaan ini, dan juga Netanyahu walaupun tidak populer, kan Naftali yang lebih populer, dan Naftali sendiri mempunyai dukungan yang luar biasa. Nampaknya ada cerita di balik cerita. Apa yang Dr. Ben lihat di balik cerita ini tentang perkembangan di Yahudi di dalam negara Israel sendiri, Dok? Nggak, kalau kita lihat, Pak Isan, internal mereka ini kan pecah, Pak Isan. Jadi demo-demo baik dari elemen mahasiswanya atau saudara-saudaranya, kerabatnya yang disandra untuk mendekat Benyamin Netanyahu, kan. Nah, persoalannya itu adalah koalisi-koalisi ekstra ini kan di belakang dia semua, Pak Isan. Kayak Ben Gvir, misalnya Menteri Pertahanan, semua kan di belakang dia, dan diancam, kan. Kalau Anda tidak nyerbu, kalau kami pecah, kami mundur. Demi kepentingan posisi dia berupaya apapun. Korbankan rakyat Palestina. Dan terakhir, Dr. Ben, pesan untuk pendengar Radio Silaturahim atas keadaan terakhir menjelang Idul Adha 39 hari pula seharusnya umat Islam sedunia berkumpul menghadapi sebuah negeri yang hanya beberapa juta saja penduduknya. Nampaknya ini sebuah buih yang sedang terjadi, menjadi ciri-ciri akhir zaman. Silakan Dr. Ben ingin menyampaikan apa sebagai closing statement di pagi hari ini. Tafadhol, Dok. Ya, pendengar hasil, saya cuma bisa meminta menjurukan kepada kita semua untuk kita mengirimkan doa adalah silah kaum muslimin, kata Rasulullah. Karena itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita juga bisa mengirimkan dana bantuan untuk saudara-saudara kita. Karena walaupun sedikit apapun yang kita bantu itu menjadi amal soleh, amal kebaikan kita nantinya di akhirat. Mungkin itu, Pak Isan, yang saya sampaikan. Jadi doa di setiap sholat 5 waktu, kunut nazila untuk teman-teman atau saudara-saudara kita di Palestina jangan dianggap remeh, dan pengurus-pengurus DKM pun harus memobilisasi doa ini di seluruh negeri, bukan begitu, Dok? Benar, Pak Isan. Oke. Terima kasih Dr. Sarbini Abdul Murad. Semoga Allah melindungi para relawan dan warga Gaza, dan Allah memberikan yang terbaik untuk umat yang khusus yang berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.